Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asifa Nuraini dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pertanyaannya, pengertian IPM menurut para ahli. IPM adalah Indeks Pembangunan Manusia, pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Menurut para ahli, menurut Swepomo 1999 merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia yang sudah dilakukan di suatu negara wilayah. Menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dengan kemajuan teknologi. Yang ketiga, menurut Mill, pembangunan ekonomi tergantung pada dua jenis, yaitu perbaikan dalam tingkat pengetahuan masyarakat dan perbaikan yang berupa usaha-usaha. Kemudian, angka harapan di kota saya berada di kota Depok. Pada tahun 2015 lalu, IPM kota Depok dinilainya 79,11. Lalu pada tahun 2016, IPM kota Depok naik menjadi 79,60. Ini cukup membanggakan di mana nilai IPM 80 ke atas termasuk dalam kategori tinggi. Lalu IPM 66,0 hingga 79,9 dalam kategori menengah atas. Kemudian nilai IPM 50 sampai 6,9 masuk kategori menengah bawah. Serta nilai IPM kurang dari 50 termasuk kategori rendah. Dengan IPM 79,60 saat ini, maka kota Depok termasuk dalam kategori menengah atas dalam kinerja pembangunan kualitas hidup masyarakatnya dan kinerja pemerintah dianggap baik. Konteks capaian IPM yang cukup tinggi di Depok ini didukung beberapa faktor atau dari hasil perhitungan sejumlah faktor. Di antaranya adalah harapan hidup manusia di kota Depok rata-rata mencapai 74,001 tahun. Angka harapan hidup ini cukup tinggi bagi Depok. Kemudian tingkat pendidikan di kota Depok. Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting di kota Depok. Universitas Indonesia merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia yang terletak di wilayah Depok, sehingga sedikit banyak mempengaruhi perkembangan kota Depok. Taman kanak-kanak di kota Depok terdapat pada tahun ajaran 2011 sampai 2012 sebanyak 357, sedangkan SD sebanyak 393 dan SMP berjumlah 162. Di tingkat SLTA terdapat 55 SMA dan 97 SMK. Dari hasil survei pada tahun 2010, penduduk kota Depok yang berumur 10 tahun ke atas yang memiliki ijazah tertinggi SLTA yaitu berjumlah 23,79%. Memiliki ijazah tertinggi SLTA merupakan persentase terbesar dibanding jenjang pendidikan lainnya. Penduduk kota Depok yang berumur 10 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis huruf Latin 55,03%, huruf lainnya 0,18%, huruf Latin dan huruf lainnya 42,95%, dan sedangkan yang buta huruf 1,84%. Selanjutnya mengukur indeks pembangunan manusia di kota Depok. Indeks pembangunan manusia IPM Kota Depok secara tren masih belum mengalami peningkatan sejak tahun 2015, yakni masih berada di peringkat ketiga se-Jawa Barat dengan angka 79,60. Kepala Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Badan Pusat Statistik BPS Kota Depok, Bambang Pamungkas, mengakui peningkatan IPM belum optimal, sehingga tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Menurut data BPS, pada tahun 2016, paparnya IPM Kota Depok tercatat mencapai 79,60 poin atau meningkat sekitar 0,49 poin dari tahun sebelumnya, yakni 79,11 poin. Selanjutnya, mengukur keberhasilan pembangunan manusia di Kota Depok. Nilai IPM Kota Depok sejauh ini tertinggi dari Kota Bandung, 80,13, yang masih berada di peringkat pertama di Jawa Barat, dan Kota Bekasi sebesar 79,95 yang menempati urutan kedua. Kendala kita atau kendala Kota Depok ini kurang pendapatan masyarakat yang menyebabkan kurangnya daya beli. Kalau pendapatannya tinggi, otomatis bisa membiayai kesehatan dan pendidikan. Menurut perhitungan BPS, angka pengeluaran per kapita masyarakat pada tahun 2016 mencapai 14.560 per tahun atau sekitar 41.000 per hari. Bambang menyatakan untuk mempercepat pertumbuhan IPM ada beberapa langkah, salah satunya memperbaiki bidang kesehatan. Menurut data LKPJ Depok, target IPM yang ditentukan oleh Jawa Barat pada tahun 2016 adalah 70,19. Tapi kita mencapai 79,60. Artinya secara target sudah jauh melampaui batas. Hanya saja memang masih kalah mencapai dengan Kota Bandung atau Kota Bekasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.